Rismond, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua, Anda anak kemarin sore. Udahlah, Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa faktanya Anda memberikan uang untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan itu ratusan juta tadi yang sampaikan. Itu soal pinjaman dan lain sebagainya itu gampang ya. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ke dokter Tifa mungkin Anda nggak tahu. Itu kamu nggak ngerti, itu makanya. Jadi tanya ada faktanya kan, ada saksinya. Jadi gini, yang namanya sepanjang saya tahu, mereka ini tidak bertindak sebagai manajemen, tetapi sebagai writer, sebagai penulis. Kalau kita balikkan ke misalnya Anda Gramedia atau apa, yang namanya dapat royalti itu di akhir tahun setelah buku itu terjual, dan itu pun paling cuma 10%. Rismond ini yang panjang saya tahu, itu paling tidak dia dapat 2 kali, 20 juta dan 30 juta. 50 juta? Iya, 50 juta. 20 juta itu dia baik. Alasannya untuk Bambang Tri, saya minta bagian royalti saya. Karena dia baik, dia mau nyumbang Bambang Tri. 30 juta ketika dia mau diperiksa kalau tidak salah. Karena dia takut dan khawatir sekali istrinya, dia bilang nggak ada duit. Maka kemudian, ya kan? Makanya. Iya, ntar dengar dulu. Belum. Dengar dulu saya ya. Nah, sepanjang yang saya tahu, itu sependek yang saya tahu, paling tidak dia sudah terima uang. Mau jumlahnya 20 juta, 30 juta dan lain sebagainya, itu dia terima uang. Mas Roy itu sampai sekarang dia nggak pernah ngitung uangnya. Itu satu, gitu ya. Ya, jadi memang pikiran dia uang. Berjuangnya enggak. Gitu ya. Ya. Saya itu menjual buku, nyumbang juga. Sepeser pun enggak, saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak. Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Tetapi jangan salah, penurunan saya juga drastis. Maksudnya? Ya karena saya habis waktu saya untuk ngurusin mereka kan. Oke. Iya kan? Kalau dulu saya bisa bikin 10-20 konten per hari, sekarang satu konten aja sehari ini enggak. Karena ngurusin yang beginian. Nah, karena itu saya kira begini ya. Saya ingin mengatakan, kalau memang kita punya komplain terhadap buku tersebut, satu, pandang dulu posisi kita sebagai apa. Apakah Anda sebagai writer saja, apakah Anda juga yang menanggung ongkos publikasi, ongkos production, dan ongkos distribusi. Apakah Anda juga menjualnya? Jangan kemudian Anda meminta hak tetapi kewajibannya terbatas. Kan gitu satu. Kedua, ini adalah penulis di antara 3 orang. Etis enggak? Kalau Anda kemudian ewer-ewer ke publik. Bahkan di media sosial, Twitter tersebut. Kita kan baca semua. Saya paham, Anda yakin dicetak 10.000? Yang namanya Jokowi Sweat Paper. Sependek yang saya tahu, itu edisi pertama cuma dicetak 1.000, edisi kedua 1.000. Edisi pertama itu membiayai apa? Membiayai launching. Dibagikan gratis antara lain kepada tim reformasi Mabes Polri. Dikasih gratis-gratis satu-satu. Kalau di perguruan tinggi dikasih gratis juga. Digunakan uangnya untuk sosialisasi. Mas Roy ke Medan dibayari dari buku itu ketika diskusi buku dan lain sebagainya. Rismond juga diundang, tetapi dia tidak datang, padahal di Medan. Ya kan? Nah, lalu sebagian digunakan untuk mencetak edisi kedua. Tetapi edisi kedua itu tidak sukses sama sekali. Antara lain, kenapa? Karena versi PDF itu disebarkan oleh Rismond. Rismond menyebarkan versi PDF-nya. Banyak orang yang mendapatkannya. Maka kemudian sekarang ada ribuan yang masih ada stoknya. Nah, mungkin apa yang saya terangkan ini tidak semuanya correctly. Karena saya juga tidak tahu persis. Tetapi gini, cobalah kita adil. Ketimbang kita membuat sebuah hitungan-hitungan yang gak masuk akal. Kalau misalnya Dr. Tifa itu keuntungannya 3 miliar misalnya. Saya kira mobilnya sudah beda. Mungkin udah mobil baru. Ini mohon maaf ya. Mungkin sudah beda gitu loh.
Nah karena itu ini saja, saya menyesal ngomong seperti ini terus terang saja sebenarnya. Karena bagi saya nggak mutu. The last statement from me ya, setelah ini saya pulang. Karena nggak akan dikasih kesempatan ngomong lagi kan? Oleh bapak-bapak. Ya sebelah karena kanan itu saya mau pulang ya. Terima kasih, Pak. Saya mengatakan inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Itulah. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Palsu. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Ya, Saya setelah ini pulang. Oke. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang.